Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Abidin, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini merupakan video pembelajaran mikro yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah mikro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah berdoa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Budi. Silakan Budi. Ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek semangat adik-adik semuanya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, adik-adik bilang pagi. Kalau Bapak bilang semangat pagi, adik bilang pagi, 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 luar biasa. Awas ya, jangan sampai keliru. Kalau selamat pagi, adik-adik jawab pagi. Kalau semangat pagi, adik-adik jawab pagi, 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 luar biasa. Seperti itu. Baik. Selamat pagi, pagi. Semangat pagi, 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 luar biasa. Baik semuanya, Bapak lihat sudah siap untuk belajar, sudah semangat untuk belajar. Baik, kali ini kita akan belajar tema 3, yaitu tokoh dan penemuannya. Nah, di sini adik-adik bisa melihat ada benda-benda di sekitar ruangan ini. Ada lampu, ada jendela, ada pintu, dan lain-lain. Nah, adik-adik tahu nggak siapa penemu benda-benda tersebut? Bapak ambil contoh deh, lampu. Ada yang tahu siapa penemu lampu? Dan kenapa lampu bisa menyala? Itu merupakan hal-hal yang harus kita ketahui bersama. Oke, kali ini kita akan mengetahui hal tersebut, yaitu tentang listrik. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan bahan bacaan untuk adik-adik semuanya. Silakan sebelum mengambil bahan bacaan di depan, adik-adik bentuk kelompok. Di sini ada berapa jumlah siswanya adik-adik? Oh, ada 30. Baik, berarti kita bentuk kelompok menjadi 6 kelompok. Berarti setiap kelompoknya terdiri dari 5 anggota. Silakan bentuk kelompoknya. Baik, sudah terbentuk kelompoknya. Nah, silakan perwakilan kelompoknya mengambil bahan bacaan di depan. Nah, sudah mendapat bahan bacaan semuanya adik-adik? Sudah? Baik. Nah, silakan adik-adik baca bahan bacaan tersebut dan diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Oke, Bapak beri waktu untuk membaca. Nah, tadi bagaimana adik-adik? Teksnya sudah dibaca semua? Sudah? Baik, kalau sudah dibaca,
Di sini Bapak ingin satu orang membacakan kembali teks di depan kelas. Ada yang berani? Iya, Firman. Silahkan, Firman. Baik, tadi teks sudah dibacakan seutuhnya oleh Firman. Nah, di sini Bapak ada beberapa pertanyaan terkait teks yang tadi sudah dibaca oleh adik-adik semuanya. Boleh semuanya mencatat pertanyaannya. Nomor 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Baik, semuanya sudah? Lanjut ke soal yang kedua. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Sudah semuanya catat? Oke, lanjut ke nomor 3. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Sudah? Baik ya, bisa dipahami semuanya? Kita lanjut soal keempat. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Ya, sudah. Yang ketujuh, apa kesimpulan dari teks tersebut? Sudah semuanya mencatat? Sudah. Oke, selanjutnya silakan adik-adik semuanya diskusikan pertanyaan tersebut dengan anggota kelompoknya. Silakan saling berdiskusi, saling membantu untuk bersama-sama menjawab soal-soal tersebut. Ya, silakan Bapak beri waktu untuk menjawab dan mendiskusikan pertanyaan tersebut. Bagaimana semuanya? Sudah terjawab semua soalnya? Sudah, alhamdulillah. Luar biasa sekali, sangat kompak. Supaya lebih jelas, di sini mari kita bahas soal tersebut bersama-sama. Baik, dari teks yang sudah dibacakan tadi, di sini kita hubungkan ya dengan pertanyaan yang sudah Bapak berikan tadi. Yang pertama, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Wah, betul sekali itu. Tadi Dina menjawab. Topik masalah yang disampaikan oleh penulis yaitu penemuan listrik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Lanjutnya nomor yang kedua. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Ya, ada yang bisa menjawab? Betul sekali. Tadi Firman menjawab arus listrik yaitu gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meskipun tidak ada medan rambatan atau media perantara. Kita beri tepuk tangan untuk yang tadi sudah menjawab. Luar biasa. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik hingga sampai ke rumah penduduk? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Ya, ke kelompok mana nih yang belum menjawab? Kelompok 1 ya, silahkan. Ada yang mewakili kelompok 1? Oh ya, silahkan. Siapa tuh? Budi, silahkan Budi. Nah,
Nah, betul sekali. Tadi perjalanan listrik ya, yang disampaikan oleh Budi. Bagaimana perjalanan listrik dari generator menuju rumah warga. Nah, tadi Budi menjawab, nah, arus listrik ini dihasilkan dari generator raksasa dari pusat pembangkit listrik. Nah, kemudian alur listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu penerima di berbagai daerah. Nah, jadi listrik tersebut dihasilkan dari pembangkit listrik dari generator raksasa. Kemudian listrik tersebut disalurkan melalui saluran listrik tegangan tinggi atau biasa kita sebut SUTEP. Kemudian listrik disalurkan ke gardu-gardu atau ke tiang listrik, ke gardu-gardu, baru kemudian listrik tersebut disampaikan ke rumah-rumah gitu. Ya, bisa dipahami semuanya di sini? Bisa, baik. Nah, selanjutnya kita nomor yang keempat ya. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Silakan, perwakilan dari kelompok mana? Iya, itu siapa? Siva, silakan Siva dari kelompok 2. Iya, Siva. Silakan Siva. Nah, betul sekali. Tadi Siva menjawab proses arus listrik saat tiba di rumah warga. Nah, betul sekali. Tadi itu perjalanan listrik, menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu kan perjalanan listrik dari pembangkit listrik, kemudian ke saluran tegangan tinggi, baru kemudian ke gardu. Nah, ini menyambung ke pertanyaan yang keempat. Jadi dari gardu tersebut kemudian listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, proses penyaluran listrik ke rumah warga ini, arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Nah, jadi setiap rumah warga itu memiliki jaringan listrik, memiliki rangkaian kabel listrik. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-5, betul sekali. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke rumah warga? Nah, di sini ada yang bisa menjawab. Ya, silakan tuh perwakilan dari kelompok 5. Siapa itu? Ya, Abdul. Ya, silakan Abdul. Nah, benar sekali tadi yang disampaikan oleh Abdul. Jadi, manfaat listrik pada saat sampai ke rumah itu, listrik dapat menghidupkan alat-alat elektronik seperti TV, kipas angin, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke soal yang ke-6. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, Rani, silakan Rani. Nah, betul sekali Rani. Jadi perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, rangkaian listrik itu ada 2 macam. Nah, itu ada rangkaian listrik seri dan ada rangkaian listrik paralel. Nah, perbedaannya apa sih? Tadi Rani sudah menjawab.
Nah, kalau rangkaian seri itu disusun dengan cara bersambung rangkaian listriknya. Nah, sambung dan sejajar. Sedangkan rangkaian paralel itu rangkaiannya disusun secara berderet. Jadi singkatnya, kalau yang seri itu dia rangkaiannya lebih simple atau searah, sejalan gitu. Sedangkan rangkaian paralel itu dia rangkaiannya sedikit rumit, seperti itu. Nah, lanjut yang terakhir, apa kesimpulan dari teks tersebut? Ada yang bisa menyimpulkan? Nah, betul sekali. Tadi Siva sudah menyimpulkan teks tersebut. Jadi kesimpulannya bahwasanya penemuan listrik ini memberikan banyak manfaat dalam kehidupan. Nah, tadi menyambung ke jenis-jenis listrik, jenis-jenis rangkaian listrik ya. Di sini Bapak sudah menyiapkan jenis rangkaian listrik. Nah, di sini Bapak sudah punya jenis rangkaian listrik. Nah, ada yang bisa menjawab ini jenis rangkaian listrik apa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Nah, ini merupakan jenis rangkaian listrik seri. Kenapa ini merupakan rangkaian listrik seri? Tadi, karena rangkaian listrik seri itu rangkaian listrik yang disusun secara lurus dan sejajar. Nah, jadi lurus nih, tidak ada percabangan. No, dari sini, sini sampai ke sini. Seperti itu. Jadi, ini merupakan rangkaian listrik seri. Nah, tugas adik-adik semuanya, silakan desain atau gambar ulang rangkaian listrik seri yang sudah Bapak tunjukkan ini. Nah, silakan adik-adik semuanya menggambar ya. Usahakan semirip mungkin, seperti itu. Nah, baik, semuanya sudah menggambar. Nah, setelah digambar, tugas adik-adik semua yaitu mengidentifikasi komponen-komponen apa yang ada pada rangkaian listrik tersebut. Silahkan adik-adik identifikasi tuh komponen-komponen apa saja yang ada dalam rangkaian listrik, dan sebutkan fungsinya dalam rangkaian listrik tersebut. Bisa dipahami semuanya? Baik, kalau sudah bisa dipahami, silahkan adik-adik semuanya berdiskusi dengan teman kelompoknya dan diskusikan mengenai komponen-komponen pada rangkaian listrik tersebut dan juga fungsi dari komponen-komponen tersebut. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, silahkan. Nah, tadi sudah disampaikan penjelasan komponen-komponen dalam rangkaian listrik. Nah, sini mari kita identifikasi ya bersama-sama. Di sini ada komponen listrik baterai. Nah, fungsinya ini apa? Baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik. Jadi arus listrik ini dihasilkan dari baterai. Nah, baterai ini memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif, yang kemudian dihubungkan melalui kabel. Nah, ini komponen yang kedua, yaitu kabel. Kabel yaitu sebagai
fungsinya sebagai penghantar arus listrik. Jadi arus listrik ini dihantarkan melalui kabel. Nah, kemudian kita nyambung sini. Nah, ini apa? Ini merupakan stop kontak. Nah, jadi di sini arus listrik dapat dihentikan atau dinyalakan menggunakan stop kontak. Nah, kemudian stop kontak ini disambungkan lagi dengan kabel, kemudian dihubungkan ke lampu. Nah, lampu ini sebagai alat elektroniknya nih yang akan kita nyalakan. Nah, dari baterai arus listrik nyambung ke kabel, kemudian ke stop kontak, baru kemudian listrik itu menyala ke lampu-lampu tersebut. Nah, arus listrik tersebut baru kembali ke baterai. Nah, begitu adalah perjalanan listrik, arus listrik, sehingga arus listrik tersebut dapat menghasilkan listrik dan dapat menyalakan lampu. Bisa dipahami semuanya? Baik. Nah, tadi sudah kita sama-sama belajar mengenai listrik, komponen-komponennya serta fungsinya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, di sini Bapak ada kuis. Nah, kuis ini siapa yang bisa menjawab, Bapak akan beri reward atau penghargaan. Jawab cepat ya, langsung angkat tangan. Siapakah penemu listrik? Ya, silakan itu. Nah, betul sekali. Arus listrik ini ditemukan oleh Michael Faraday, yaitu ilmuwan yang berasal dari Inggris. Nah, soal yang selanjutnya, ada beberapa macam rangkaian listrik. Ya, betul sekali. Ada 2 jenis rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, baik, semuanya berarti menyimak pembelajaran ya. Semuanya sangat mengikuti pembelajaran dengan semangat. Semuanya sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita cukupkan pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya akan melanjutkan pembahasan kita pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah berkontribusi, yang aktif, yang sudah menjawab, yang sudah mengikuti pembelajaran dengan interaktif. Bapak ucapkan terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.